Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut akan didampingi dua penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Menurut Nikolai, keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga. Dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan kian mengundang tanda tanya. Keluarga mengungkap kejanggalan baru terkait dengan ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal. Sempat mencoba menahan diri karena masa berduka, keluarga almarhum diplomat muda akhirnya mengungkapkan kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita istri Arya mengirim pesan WhatsApp tapi hanya centang 1 dan esok paginya sekitar pukul 10, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian. Namun belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun media sosial Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun saat ini tidak bisa lagi login ke akun suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 sepeda motor dicuri di masjid saat ditinggal sholat subuh di Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi masjid tepat di depan Mapolsek Pungging.
Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 4 orang mencuri sepeda motor yang diparkir di halaman Masjid Al-Hidayah, Desa Tunggal Pager, Pungging, Kabupaten Mojokerto. Masjid ini di depan Polsek Pungging. Tak lebih dari 1 menit, 2 sepeda motor dicuri pelaku yang berpura-pura sholat subuh. Usai mencuri, komplotan ini langsung kabur ke arah Pasuruan. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi sekitar pukul 4 pagi saat para jamaah masih melaksanakan sholat subuh. Para pelaku berjumlah 4 orang, 2 diantaranya mengenakan sarung, 1 memakai kopiah putih. 3 pelaku diduga masih remaja, sementara 1 lainnya tampak lebih dewasa. Turun, terus yang 1 ngawasi, terus ngambil. Itu pura-pura sholat juga di sini? Apa? Pura-pura ikut sholat juga? Kayaknya sih pakai kopiah ya. Pakai ikut sholat juga? Iya. Itu jam berapa kejadiannya? Pokoknya waktu sholat. Waktu sholat subuh? Iya. Kasus pencurian 2 sepeda motor dilaporkan ke Polsek Pungging. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan CCTV. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah genset sound horeg yang digunakan saat pawai budaya memperingati kemerdekaan ke-80 RI terbakar. Masyarakat dan para peserta berusaha memadamkan api yang terus membesar. Kejadian ini berhasil direkam warga dan viral. Sebuah genset sound horeg yang digunakan saat pawai budaya memperingati kemerdekaan ke-80 RI di Desa Pejaten, Bondowoso, Jawa Timur terbakar. Kejadian ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Api yang langsung membesar membuat peserta pawai dan masyarakat panik dan berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Diduga genset mengalami korsleting akibat cuaca panas di sekitar lokasi hingga muncul percikan api. Api kemudian membesar dan sempat merembet ke beberapa barang di dekatnya. Dengan Isofron 16 telah terjadi kebakaran pada genset sound. Karena cuaca panas, kemudian genset tidak ditutupi, akhirnya terjadilah korsleting listrik yang mengakibatkan genset peserta ini mengalami kebakaran. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, pawai budaya kembali berjalan lancar. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kebakaran melanda 6 rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur Minggu sore. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang dijadikan catering. Beginilah kondisi kebakaran yang menghanguskan sedikitnya 6 rumah di Jalan Kebonana Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu sore. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan rumah yang berada di permukiman padat penduduk. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang menjadi tempat catering. Api kemudian meluas hingga membakar 5 rumah lainnya. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Untuk sementara kita data ada 6 rumah yang terbakar. 6 rumah, Pak. Ya. Dugaan sementara berapa? Dugaan sementara informasi dari warga itu korsleting listrik di lantai 2. Dari salah satu rumah itu ya, Pak? Ya, itu tempat usaha catering. Tidak ada korban jiwa dan api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi, tinggi kolom abu hingga 1.500 meter dari mulut kawah. Warga diminta untuk selalu waspada. Gunung Lewotobi lagi-lagi kembali erupsi. Erupsi terjadi pada pukul 5:59 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu hingga 1.500 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismogram dengan durasi 2 menit 33 detik. Saat ini Gunung Lewotobi lagi-lagi berada pada status level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat sekitar dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung.
Selain itu, petugas juga meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewatobi laki-laki mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan turun. Sementara bagi masyarakat yang terdampak hujan abu diharapkan memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki aliran dana korupsi yang melibatkan mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. KPK menyebut penetapan tersangka Noel bukanlah akhir pengusutan korupsi, dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kemenaker. KPK telah mendalami informasi terkait dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Asep, penyelidikan tidak hanya menyasar ke pejabat aktif, tetapi juga mantan stafsus maupun stafsus Menaker. Terkait dengan pengetahuan para pejabat lainnya nih, ini menjawab dengan Mas Rizky juga. Tentunya kita sedang dalami, termasuk juga tadi kata Mas Rizky, ini aliran dananya ke stafsus dan lain itu sedang kita dalami seperti apa gitu ya. Ini kan baru 1 hari ini nih, kita baru melakukan konfirmasi kepada orang-orang yang kita amankan di malam Kamis kemarin, kemudian kita tentu akan kembangkan. Kasus ini diduga berlangsung sejak 2019 hingga 2025 dan masih dalam tahap pengembangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, pemerintah menggelar acara lari maraton Merdekaran 2025. Ribuan pelari antusias mengikuti kegiatan ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ribuan pelari dari seluruh daerah berkumpul di depan Istana Merdeka untuk mengikuti acara lari maraton Merdekaran 2025. Acara dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih hingga Kapolri juga nampak hadir mengikuti Merdekaran 2025. Merdekaran 2025 merupakan bagian rangkaian dari perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Sebelum dimulai, 2 helikopter mengitari lokasi Istana Merdeka dengan membawa bendera raksasa. Tampak pula pesawat tempur jet F-16 mewarnai kegiatan ini. Kembali melintas di atas kita hanya di Merdekaran 2.0 ya.